Ini adalah kisah nyata dari keselamatan diri sang ayah untuk mencari putranya. Lai sedang mengendarai sepeda motor dan sedang menunggu untuk kapal pesiar berbaring sangat lelah setelahnya lama berkendara, dan tertidur sambil bersandar sepeda motor, tapi bendera di belakang sepeda motor menarik perhatian orang di sekelilingnya. Ada orang hilang yang diperhatikan. Anak diculik oleh pedagang manusia ketika dia berumur 2 tahun. Dia seharusnya 17 tahun sekarang. Orang di sebelahnya membujuknya setelah itu. Bertahun-tahun dia mungkin tidak mengenalnya sekalipun. Dia melihatnya lagi. Dia tidak keberatan dengan kata-kata semua orang. Dia masih mengirim pemberitahuan orang hilang ke orang yang dia hadapi setelah bertahun-tahun mencari. Meskipun dia punya ide untuk menyerah, dia terhibur lagi ketika dia berpikir bahwa anak itu masih menunggunya. Sekarang perjalanan ini dia pergi dari Hawaii ke Fujian sangat antusias. Teman meninggalkan pesan di internet. Ada anak angkat di Fujian dengan bekas luka di kakinya ini. Mark adalah petunjuk utama baginya untuk menemukan putranya. Jalan gunung terlalu sempit. Dia bertabrakan dengan truk di sisi berlawanan. Untungnya, dia tidak terluka ketika dia bangun dan ditemukan. Seorang pemuda membantunya memperbaiki sepeda motornya. Dia menemukan pemberitahuan orang hilang dan peta itu. Yang merah di peta intinya adalah menemukan tempat itu di mana putranya telah berjalan. Pemuda itu tidak membebankan biaya perbaikan mobil sehingga dia mencatatnya sebuah buku catatan yang mencatat bantuan orang lain untuk dia. Di jalan raya dia dihentikan oleh polisi. Ternyata dia salah jalan. Polisi memberitahunya rute yang benar dan diam-diam memberinya $200. Dia sangat berterima kasih dan mencatatnya di buku catatan. Akhirnya dia menemukan anak laki-laki yang tidak bisa diingat oleh anak laki-laki itu. Masa lalu dan bekas luka di kakinya ada di sebelah kaki kanannya, bukan kaki kiri dalam ingatan awam. Dia sangat kecewa dan hanya bisa pergi dengan sedih. Tetapi dia merasa bahwa mungkin dia telah salah mengingatnya. Dia kembali lagi untuk mencari anak itu, dan ingin membawa anak laki-laki itu untuk menjadi ayah tes, tetapi dipukuli oleh ibu angkat anak laki-laki itu, dan jatuh ke dalam air dan memanjat keluar di air laut. Dia menemukan sepeda motor itu telah direndam dalam air laut dan mesin telah urai. Pemuda di bengkel mobil memberitahunya bahwa mobilnya telah mogok. Namanya Yu. Dia juga anak yang diculik. Ketika dia berumur 4 tahun dia diculik oleh pedagang. Sekarang yang bisa dia ingat hanyalah Yukio dan rambut panjang ibunya yang dilihat Yo tergeletak mencarinya. Anak dia tiba-tiba memikirkan orang tua kandungnya. Dia bertanya mengapa dia tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya. Berbaring mengatakan kepadanya bahwa dia dan istrinya mengontrak kebun dan neneknya merawat putranya. Tapi dia kehilangan anaknya. Yo pernah mengira itu miliknya. Orang tua telah meninggalkannya dan sangat membenci mereka. Mendengar jawaban lain, tiba-tiba Yo ingin menemukan orang tua kandungnya. Yo jadi keduanya. Menjadi mitra bekerja, mencuci piring, mencuci mobil, menghasilkan biaya perjalanan, mencetak ulang orang hilang, melihat sepeda motor 2 orang, dan melanjutkan perjalanan mencari kerabat. Tujuan pertama adalah Sichuan dan saya temukan jembatan bambu dalam ingatan Yo. Setelah itu, tiba di tujuan, Yo menyadari bahwa ini bukanlah jembatan dalam ingatannya. Tapi sekarang dia sudah tiba. Yo memutuskan untuk bertemu ibunya yang sedang menunggunya. Anak untuk kembali ke ibunya telah hilang untuk 19 tahun tetapi membuatnya patah semangat. Katanya Yo bahwa ada lebih dari 400 ibu karena mereka tidak dapat menemukan anak-anak mereka. Beberapa sudah gila, beberapa telah meninggal dan beberapa masih mencari. Di antara mereka adalah seorang ibu yang telah mencari anak selama 10 tahun, dan menemukan seorang anak yang sangat mirip dengan itu. Dia membawa pulang dan tinggal serta merawat anak itu, selama 3 tahun kemudian orang tua kandungnya mengambil anak itu pergi dan anak itu dibawa pergi. Hari ketiga ibu sudah tidak tahan lagi, dan bunuh diri mengetahui bahwa mereka tidak orang tua kandung tetapi bersikeras untuk melihat
satu sama lain adalah hal yang paling kejam bagi ibu yang sedang mencari anak. Yo menyerah bertemu He. Tidak ingin membuat lebih banyak orang sengsara nanti. Yo melihat lebih banyak foto online yang bukan jembatan dalam ingatannya. Yo hampir menyerah, pada saat ini berbaring mendorongnya untuk menaatinya. Meskipun terkadang mereka memiliki ide untuk memberi, Facebook mereka masih kokoh setelah bertengkar terus berlanjut. Untuk mencari orang yang dicintai. Yo tidak memiliki rumah tangga, pendaftaran tidak ada, kartu tidak ada, sekolah tidak ada, pesawat tidak ada, kartu bank dan tidak ada pernikahan. Dia ingin pulang, tapi Lei berbeda, dia tidak mau pulang dan tidak berani menghadapi ibunya dan istrinya. Ibunya selalu hidup dalam menyalahkan diri sendiri dan istri, hidup dalam antisipasi juga penderitaan yang dia bisa terus mencari. Rumah Yo akhirnya ditemukan. Polisi menghubungi orang tuanya dan mengatur waktu untuk membiarkan dia berbicara dengan mereka di telepon. Telepon terhubung, kata ayah, dalam suara gemetar, "Nak, aku ayahmu." Dan kemudian dia menangis dan Yo lari setelah pergi keluar. Dia juga ingin tahu alasan kehilangannya, tapi dia tidak berani bertanya karena dia takut itu. Apa yang dia dengar bukanlah jawaban yang dia harapkan. Lai tanya alasannya, ternyata Yo itu hilang ketika ia pergi ke pasar di pedesaan. Tidak ditinggalkan Yo pada hari ketika dia secara resmi pulang ke rumah. Semua orang dari desa datang memegang spanduk menyambutnya pulang. Dana melihat identitasnya, Yo merasa sedikit menangis dan bahkan merasa sedikit aneh. Akhirnya dia melihat orang tuanya berpelukan dan menangis berbaring, berdiri di keramaian dan tersenyum lega. Yo punya yang baru, namanya punya it sendiri dan juga bisa naik kereta. Dia meninggalkan sepeda motor untuk berbaring, berharap bahwa dia akan terus mencari anaknya. Danau terus berangkat dan bertemu dengan sekelompok biksu dalam perjalanan. Di malam hari dia bertanya, "Biksu, jika dia bisa memberitahu saya, bisakah saya menemukan anak saya?" Biksu mengangkat kepalanya dan menjawab, "Jika dia menemukannya, itu berarti takdir, dan jika dia tidak dapat menemukannya berarti tidak takdir." Bertanya lagi, apakah putranya masih hidup? Biksu itu terus menjawab, "Lakukan lebih banyak perbuatan baik, dan takdir akan hilang." Dalam Cinta adalah film Cina, dirilis pada tahun 2015. Ini adalah kisah nyata putra Lei, diculik dan dijual ketika dia berumur 2 tahun. Kemudian mereka mulai mencari seorang anak dan beberapa dari anak-anak yang diculik ditemukan kecuali ibunya. Anak tidak bisa menunggu, anak melompat ke sungai karena kecewa dan bunuh diri. Anak itu pulang tetapi masih kehilangan miliknya. Orang tua juga banyak yang tidak menemukan anak. Beberapa menyerah mencari dan beberapa terus mencari. Waktu akan mencairkan rasa sakit. Beberapa orang melahirkan anak baru, dan beberapa orang menghabiskan waktu mereka pada hari ketika anak hilang. Tidak ada benar atau salah bagi orang tua untuk memilih berbeda, tetapi hanya mereka yang pernah mengalaminya bisa mengerti hari seperti ini, perasaan jatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, lonceng dan like-nya untuk